Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan. Walaupun air laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena untuk menulis nikmat-nikmat Allah, untuk menulis kebesaran-kebesaran Allah, sungguh air laut akan kering, pohon-pohon akan habis, ditambah lagi air laut yang baru, ditambah lagi pohon-pohon yang baru. Sungguh nikmat Allah tidak akan pernah habis. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmat. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, tunggu azabku sangat pedih. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Muttafaqun alaih. Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa suffidatisy syayatin, setan-setan dibelenggu. Maksud dari hadis ini adalah jamaah sekalian, pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk melakukan ibadah. Kita melihat, kita saksikan sendiri ketika bulan Ramadan tiba, malam pertama, malam kedua, Masya Allah, betapa banyak masyarakat kita, jamaah kita berbondong-bondong melangkahkan kakinya ke masjid. Tidak sedikit masjid-masjid yang mendirikan tenda. Bahkan ada sebuah masjid full, bahkan di luar tenda, saking penuhnya masyarakat berbondong-bondong memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit dari jamaah sekalian masyarakat kita yang mengkhatamkan Al-Quran.
Ini menunjukkan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, sehingga syaitan merasa terbelenggu, begitu susah menggoda anak cucu Bani Adam karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, semoga semangat kita di awal Ramadan kemarin, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, semoga seterusnya semangat sampai akhir Ramadan, bahkan setelah Ramadan terus semangat. Jangan sampai semangat membaca Quran, menghatamkan Quran di bulan Ramadan semangat. Setelah Ramadan, Al-Quran disimpan di atas lemari. Berjumpa nanti tahun depan, menangis Al-Quran. Silakan, kita harus semangat di bulan Ramadan ini. Semangat baca Quran, bagus. Yang menjadi sedih adalah setelah Ramadan, malam takbiran, Al-Quran disimpan di atas lemari. Nanti berjumpa di tahun depan. Itu yang harus kita hindari, jemaah sekalian. Semoga semangat kita berjamaah ke masjid, semangat kita baca Quran akan terus meningkat setelah bulan Ramadan. Itu keberhasilan dalam puasa Ramadan, terlihat kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat. Riwayat ini sudah sering disampaikan para khatib-khatib yang lainnya. Waktu kultum-kultum sering disampaikan. Khatib ingin mengulangi riwayat ini. Dari Ibnu Hibban, meriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairisi. Kita ketahui bersama, ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Tangga yang kedua beliau mengucapkan amin. Tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat dan menyaksikan dan mendengar ketika engkau naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin. Tangga yang kedua kau mengucapkan amin. Tangga yang ketiga kau mengucapkan amin. Apa yang terjadi wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabatku, ketahuilah ketika saya naik ke atas mimbar, ketika tangga yang pertama datang malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa isi doanya? Celaka manusia ketika tiba bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, tetapi tidak menjadikan dia diampuni segala dosa-dosanya. Maka aku menjawab amin. Tangga yang kedua, malaikat Jibril juga berdoa kepada Allah. Celaka manusia ketika masih memiliki orang tuanya di dunia, tetapi tidak menjadikan dia masuk surga. Maka saya katakan amin. Dan yang ketiga, tangga yang ketiga, malaikat Jibril juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka manusia ketika namaku disebut tidak bersolawat. Maka saya katakan amin. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan sampai kita pada bulan Ramadan ini tergolong manusia yang celaka. Yang pertama, peluang kita mohon ampun kepada Allah, mohon istighfar kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ampunan Allah sangat luas. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaih. Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita ini banyak dosa. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Itu kata Rasulullah SAW. Manusia itu banyak dosa. Setiap Bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa bertaubat, istighfar kepada Allah, itu orang baik. Apa dosa yang sering kita lalaikan jemaah sekalian? Melalaikan waktu sholat.
Sholat zuhur menjelang asar, sholat asar menjelang maghrib, sholat maghrib menjelang isya, sholat subuh kesiangan bahkan tidak subuh. Padahal sebuah hadis disebutkan, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah SAW ayyul a'mali afdalu. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Muttafaqun alaihi, Al-Bukhari wa Muslim. Kita sering jamaah sekalian salat zuhur menjelang asar. Maaf ya Allah, lagi rapat, Allah suruh nunggu. Maaf ya, lagi meeting ya Allah, nanti salatnya. Kadang-kadang bablas zuhurnya, bablas asarnya. Padahal khatib sering sampaikan, waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, 50 menit. Masih tersisa 23 jam 10 menit. Betapa sombongnya kita. Ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, tunggu ya Allah. Hamba sibuk ya Allah. Hamba rapat ya Allah. Pimpinan rapat yang cerdas, yang bertakwa kepada Allah, maka akan menyampaikan kepada anak buahnya, wahai anak buahku, sekarang sudah waktu zuhur. Ayo kita berhenti rapat. Yuk kita tunaikan sholat zuhur menghadap Allah. Karena wahai anak buahku, hidup ini tidak lama di dunia ini. 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Banyak saudara kita, tetangga kita mati mendadak. Mati mendadak. Apakah tidak ada pelajaran dari hal itu? Sehingga ketika azan berkumandang, maaf rapat, maaf sibuk, kita ini kan mati ya, kita ini kan mati. Syarat mati tidak harus tua, banyak bayi mati. Syarat mati tidak harus sakit, banyak segar bugar olahragawan rutin minum madu mati. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah di bulan Ramadan ini. Banyak dosa kita, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan. Betapa banyak lisan kita menyakiti saudara kita. Banyak saudara kita menangis karena lisan kita. Fal yakul khairon aw liyasmut, berkata benar atau diam lebih selamat. Maka banyak diam di bulan Ramadan ini, kecuali berzikir kepada Allah, berkata yang baik. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa istighfar kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah jamin surga, dosa sekarang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau tidak pernah berhenti beristighfar kepada Allah. Dalam sebuah riwayat 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Itu Rasulullah dijamin surga. Sudah jelas surganya, kita belum jelas surganya. Maksiat setiap hari, berdosa setiap hari. Maka sudah selayaknya kita menangis kepada Allah. Ya Allah, hamba banyak dosa ya Allah, sehingga menyebabkan kita susah beribadah kepada Allah karena dosa maksiat yang kita miliki. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari sekali lagi khatib mengajak perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sampai kita celaka ketika masih memiliki kedua orang tua, akan tetapi tidak menjadikan kita masuk surga. Maksudnya adalah jamaah sekalian, peluang kita masuk surga itu besar dengan kita berbakti dengan kedua orang tua. Ridallahu fi ridul walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Orang tua zaman dulu hebat-hebat jamaah sekalian, masya Allah, anaknya belasan jadi orang semua. Tetapi di zaman sekarang luar biasa sibuknya anak zaman sekarang. 7 anak, 10 anak, tidak bisa mengurus satu orang tuanya. Nempo pun tidak sempat. Jangankan merik duit, nempo tidak sempat. Tahun depan ketika lebaran baru menangis kepada orang tua. Setelah itu selamat tinggal orang tua. Kita berjumpa Idul Fitri, Idul Adha. Padahal jamaah sekalian, masya Allah,
peluang begitu besar ketika kita senantiasa memelihara kedua orang tua kita. Orang keluarga kita akan berkah, anak kita akan berkah dengan sarana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, jangan sampai kita celaka ketika nama Muhammad disebut tidak bersalawat. Al-bakhilu man dzukitu inna falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil ketika disebut nama Muhammad tidak bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad, senantiasa kita perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, semoga kita pada bulan Ramadan tahun ini tidak tergolong manusia yang celaka. Semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita sehingga kita menggapai derajat takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.